Shalom, sahabat yang diberkati Tuhan, yang saat ini mendengarkan sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa. Senang rasanya dapat berjumpa dalam sapaan inspiratif Senin 24 Juli 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa sumber hidup kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami belajar membuka hati, disapa oleh kebenaran firman-Mu, yang kami percaya menuntun kami hidup dalam kebenaran. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia 29 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hiduplah kini dan di sini. Saudara, seorang penulis dan rohaniawan Kristen asal Amerika yang bernama Hal Lindsey mengatakan, manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, sekitar 3 hari tanpa minum, 8 menit tanpa udara, tetapi hanya 1 detik tanpa harapan. Pernyataan ini tentu mau mengingatkan bahwa betapa pentingnya setiap orang memiliki harapan. Tanpa harapan, sulit rasanya menjalani kehidupan secara optimal dan berdaya tahan di tengah berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Namun, harapan dalam diri seseorang kadangkala menjadi goyah ketika menemukan kenyataan hidup terjadi di luar apa yang diharapkan. Kegagalan seseorang beradaptasi pada kenyataan yang terjadi di luar apa yang diharapkannya dapat berdampak menciptakan kecemasan dan keputusasaan yang pada gilirannya membuat hidup tidak dijalani dalam kesadaran yang penuh kini dan di sini. Yeremia pasal 29 ayat 5 hingga 7 adalah bagian dari isi surat yang dikirim untuk orang-orang buangan di Babel. Sebagai orang-orang buangan di negeri asing di Babel, tentu mereka punya harapan bahwa masa pembuangan ini singkat saja dan segera berakhir. Lalu mereka pulang kembali ke Yerusalem. Namun rupanya harapan mereka tak sejalan dengan kenyataan yang harus dihadapi. Ternyata Tuhan melalui Nabi Yeremia menghendaki masa pembuangan di Babel harus berlangsung selama 70 tahun. Bisa dibayangkan kebatinan mereka saat mereka mendengar tentang kenyataan masa 70 tahun pembuangan di Babel. Saat mereka mendapati adanya kesenjangan antara kenyataan yang harus terjadi dengan apa yang mereka harapkan. Reaksi psikis mereka saat itu mungkin ada yang marah, ada yang gelisah, putus asa, atau ada yang larut dalam rasa bersalah di masa lalu, atau juga cemas tentang kehidupan mereka di masa depan. Larut dalam semua pikiran dan perasaan yang negatif ini akan membuat mereka cenderung lupa untuk menjalani dan menikmati kehidupan sebagaimana mestinya, kini dan di sini. Ketika firman Tuhan mendorong umat dalam pembuangan di Babel agar mendirikan rumah untuk didiami, membuat kebun untuk dinikmati hasilnya, mengambil pasangan hidup, istri atau suami, mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kota tersebut,
Hal itu merupakan ajakan agar mereka mulai belajar menerima kenyataan hidup yang harus terjadi, beradaptasi di dalamnya, dan memantapkan hati untuk memanfaatkan, menikmati, dan mengerjakan apa yang ada di hadapan mereka dalam situasi kini dan di sini. Daripada mereka menghabiskan begitu banyak waktu dan energi memendam kemarahan pada kenyataan yang terjadi, atau tenggelam dalam rasa bersalah di masa lalu, atau mencemaskan tentang masa depan yang justru akan semakin membuat mereka tidak tenang menjalani hidup, putus asa, dan tidak produktif dalam masa pembuangan di Babel. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu terjadi di luar harapan, terkadang pikiran dan perasaan kita menjadi buruk dan begitu negatif. Entah kita memendam kemarahan atas kenyataan yang terjadi, atau mungkin kita larut dalam perasaan bersalah di masa lalu. Atau bisa jadi kita mulai mencemaskan situasi-situasi buruk di masa depan. Lalu kita lupa ada kehidupan kini dan di sini yang harus kita jalani, kita syukuri, dan sesungguhnya dapat kita nikmati. Fokus dengan situasi hidup kini dan di sini akan membangun dua kesadaran penting dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa setiap detik, menit, jam, hari akan menjadi waktu dan momen yang sangat berharga untuk disyukuri dan dinikmati. Kedua, fokus dengan situasi hidup kini dan di sini akan membangun kesadaran bahwa kitalah yang memegang kendali atas berbagai pikiran dan perasaan negatif dalam diri kita. Bahwa bukan kecemasan, rasa bersalah, kemarahan yang akan mengendalikan diri kita, tetapi kitalah yang mengendalikannya. Sehingga kita dapat menjalani hidup dalam kesadaran yang penuh. Maka ketika hidup tak sesuai harapan, belajarlah untuk fokus apa yang ada di hadapan kita, kini dan di sini. Jangan marah untuk kenyataan yang terjadi di luar kendali. Berhentilah untuk terus-menerus menyesali masa lalu yang tidak dapat diubah. Dan jangan mencemaskan masa depan yang jauh di sana, yang tidak dapat dikontrol. Hidup saja dengan fokus kini dan di sini. Sikap demikian akan menolong diri kita untuk lebih adaptif, positif, dan produktif menjalani hidup. Roh Kudus menolong. Amin. Bapa Surgawi, kehidupan yang kami jalani, seringkali kami menemui bahwa kenyataan yang terjadi di luar dari apa yang kami harapkan. Lalu memberi kami rasa kecewa, sakit, bahkan membuat kami mencemaskan berbagai hal dalam hidup. Namun biarlah firman-Mu menyadarkan kami bahwa apapun situasi hidup kami, Tuhan selalu membersamai kehidupan kami. Dan belajar percaya bahwa Tuhan memelihara kami dengan amat baiknya. Sehingga kami menjalani hidup sebagaimana mestinya. Melihat kehidupan sebagai momen yang begitu berharga untuk terus dijalani, disyukuri, dan menikmatinya di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengingat, menghayati, dan melakukan firman. Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan sekelasi 10 Jawa, bahkan segenap pendengar sapaan inspiratif kelasi 10 Jawa di mana saja mereka berada. Berkati mereka dalam kehidupan, karya, kerja, tanggung jawab, dan pelayanan mereka masing-masing. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah setiap yang berduka, pulihkan yang terluka, topang dan tolonglah yang bergumul. Biarlah kami selalu melihat segala yang baik dari Tuhan. Ini doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat sapaan inspiratif,
Demikianlah firman Tuhan menyapa kita saat ini. Tetap semangat dan terus berkarya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.